Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahidil qahar al-azizil ghafar wa mukawwiril laila 'alan nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa aswajihi ummahatil mu'min athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal abrar, amma ba'd. Sahabat lazismu yang berbahagia, tiada kata yang buat kita ucapkan melainkan untayan rasa syukur kita kehadiran Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang revolusioner Islam yang telah membawa umat manusia dari gelap gulitanya kekafiran menuju cahaya kebenaran, yakni ad-dinul Islam, minal dhulumati ilan nur. Para hadirin yang berbahagia, kita kata bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, disebut sebagai Syaidul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan ini mulia? Kenapa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa? Bahkan laksana diibaratkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan 11 keluarganya. Hanya Nabi Yusuflah yang satu-satunya menjadi Nabi dan Rasul, dan satu-satunya Nabi Yusuf yang taat dan berbakti kepada orang tuanya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Maka bulan Ramadan pun sama mulianya, sama istimewanya seperti Nabi Yusuf. Kemudian pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan ini mulia? Karena jawabannya tiada lain, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadan unzila Syahrul Ramadan unzila Al-Quran. Sungguhnya di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, maka sungguhnya Al-Quran ini satu-satunya inventaris surga yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contoh, di antara ribuan malaikatnya Allah, ada yang disebut sebagai Sayyidul Malaik, yakni adalah rajanya para malaikat. Malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, yakni malaikat Jibril. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril ini bisa mulia? Karena Allah tugaskan kepada malaikat Jibril, yakni menyampaikan wahyu Al-Quran. Kemudian di antara malam-malamnya Allah, ada yang disebut sebagai malam yang lebih mulia di antara 1000 malam, khairum min alfi syahrin, yakni malam Lailatul Qadar. Kemudian kenapa malam Lailatul Qadar ini mulia? Karena Allah turunkan dalamnya Al-Quran. Dan kemudian di antara nabi-nabinya Allah, masyaallah muslimin, ada nabi yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa di antara nabi-nabi yang lainnya, yakni nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika semua nabi kelak tidak bisa memberikan syafaatnya, ketika pada hari semua tidak bisa memberikan syafaat untuk kita, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Ketika hari tidak ada tebusan, tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat, hanya satu nabi yang bisa memberikan syafaat, yakni nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau bisa memberikan syafaat? Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi yang istimewa dan mulia, menjadi nabi, sosok nabi yang Syaidun Anbiya? Karena Nabi Muhammad Allah berikan Al-Quran kepadanya. Maka dari itu, masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, maka segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia, pasti Allah akan muliakan. Maka apabila kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, anak yang senantiasa taat kepada orang tuanya, maka kuncinya, jawabannya hanya satu, yakni kita bekali, kita tanamkan dalam hatinya Al-Quranul Karim. Karena kenapa Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya, mengamalkannya dalam kehidupan. Dan kemudian ketika kita menginginkan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, maka satu jawabannya tidak ada lain adalah dengan kita dekatkan keluarga kita dengan Al-Quranul Karim. Maka apabila hari ini, masyaallah muslimin, ada sebuah pertanyaan besar, kenapa umat Islam di berbagai belahan bumi manapun, di belahan negara manapun, kita mengalami sebuah degradasi, kita mengalami sebuah kemunduran dalam segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, baik pendidikan, sektor politik, sosial, semuanya, kesehatan, kita mengalami sebuah kemurunan. Padahal kita ketahui ketika pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Islam pernah menguasai kejayaan pada masa itu. Bahkan dikisahkan pernah menguasai 3/4 dunia, dan bahkan bahasa dunia adalah bahasa Arab. Tapi hari ini itu hanya tinggal kenangan, itu hanya tinggal sejarah. Kenapa hari ini kita mengalami sebuah hal yang sangat termarginalkan,
kita menjadi muslim yang senantiasa terdolimi dimanapun kita berada? Maka jawabannya satu, dulu muslim Islam jaya karena dekat dengan Al-Quran. Dan hari ini kenapa kita turun, kita jatuh? Jawabannya karena kita jauh dengan Al-Quran. Orang barat hari ini, orang-orang non-muslim, masyarakat muslim, mereka hari ini belajar Al-Quran, bahkan mereka mengamalkan Al-Quran yang mereka tahu bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Tapi kita sebagai pemilik kitab Al-Quran, kita sebagai orang muslim, kita malah jauh dengan Al-Quranul Karim. Maka dari itu, sebagaimana Rasul sampaikan, innal yarfa'u bihadal kitab wa aqwaman yud'u bi akhirin. Sungguhnya Allah itu akan mengangkat sebuah kaum lantaran kitab Al-Quran dan juga menjatuhkan sebuah kaum lantaran Al-Quran. Maka jawabannya, bila kita ingin mencapai kejayaan muslim, kejayaan Islam sebagaimana pada masa kejayaan Islam, pada masa-masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, maka jawabannya satu, kita harus dekat dengan Al-Quran. Mumpung kita hari ini di waktu yang terbaik, prime time terbaik, yakni bulan suci Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka selayaknya kita kembali dekat dengan Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk bagi kita, wa bayyinatin minal huda, dalamnya ada penjelasan mengenai petunjuk itu, dan adanya Al-Furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka masyaallah muslimin, apabila kita masih jarang baca Al-Quran, marilah kita perbanyak bacanya. Dan bila kita masih belum paham makna dan artinya, marilah kita pahami dan makna arti apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan apabila kita masih hanya sekedar membaca dan paham artinya, belum kita amalkan, marilah kita aktualisasikan isi dan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan itu kita akan Allah istimewakan, Allah akan muliakan, tidak hanya di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Syukran wa alfa minkum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.